publisitas itu. Dengan tujuan itu supaya orang lain itu bisa sepaham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, contohnya seperti seumpama saya karena yang baru-baru ini terjadi gitu ya, itu kan bisa aja saya mempublisitaskan bahwa Pak Jokowi itu berhasil di Solo seperti ini, dia wali kota yang baik ini. Nah, kita berharap dia di lain tempat bisa seperti memajukan seperti ini orangnya bersih. Nah, karena kami bukan kami melakukan kampanye yang seperti itu, seperti publisitasnya Pak Jokowi lewat internet, bukan lewat itu. Jadi itu akhirnya orang Jakarta yang tidak tahu wali kota Solo itu orang seperti apa, mereka kan akhirnya memilih Pak Jokowi untuk menjadi pemenang walaupun baru sementara lewat quick count gitu. Itu kan kalau kita lihat kan komunikasi juga, satu arah kan, satu arah. Itu dinamakan dengan publisistik, ya, satu arah ya, dia berusaha mempengaruhi seorang. Kebanyakan publisistik ini pada efek politik, ya, propaganda, propaganda, ya. Seperti tadi contohnya kan ajakan orang, sedangkan komunikasi biasa tanpa kalau komunikasi itu lebih umum. Jadi tanpa ada timbal baliknya kan, kalau komunikasi itu kita masih kita itu kurang mempublisitaskan kalau komunikasi. Tapi kalau jadi untuk publisitas ibaratnya itu maksudnya besar ya. Besarnya secara garis besarnya. Nah, publisitas itu bahagian di dalam komunikasi tersebut. Ya. Lebih besar peranan propagandanya ya, Pak. Jadi ingat nanti kalau seandainya ada ujian ya. Perbedaan antara komunikasi dengan publisistik silakan diungkapkan dengan kata-kata sendiri gitu kan. Publisistik itu gini loh. Komunikasi itu gini loh. Nah, yang jelas kan kalau kita paham maksud publisistik diungkapkan dengan kata-kata sendiri tidak apa-apa, yang penting pembaca tuh ngerti. Ngerti kan kalimat saya mengungkapkan beda dengan kalimat Mbak Ika, dengan Mbak Fitri. Mbak Jamu. Ya. Kok namanya Mbak Jamu? Mbak Jamu sih benar dia. Mbak Jamu. Ya. Mbak Jamu. Oke, kemudian nih baru kita masuk kepada kegiatan ketiga, ya. Sejarah komunikasi manusia. Jadi ada sejarahnya, ya. Ada sejarah komunikasi yang menurut Everett M. Roger, sejarah di sini sejarah perkembangan komunikasi menjadi 4 era. Ya, 4 era. Ini saya ambilkan gambar guys supaya tidak senang gitu kan. Era komunikasi tulisan, ya, itu dimulai pada tahun 4000-an sebelum Masehi, ya. Kemudian era komunikasi cetak sekitar tahun 1400, kemudian era telekomunikasi sekitar tahun 1800, kemudian baru yang kita alami sampai sekarang ini kan komunikasi interaktif, ya. Kenapa ada tulisannya wireless communication? Nah, itu kan istilah gambar. Belum wireless communication itu tidak ada sambungan. Iya. Berarti cikal bakal wifi itu dari situ, gitu loh. Ini kan gambar, cuma saya berikan di gambar. Maksudnya wireless itu adalah komunikasi tanpa tulisan, tanpa kabel. Wire itu kan kabel, wireless itu kan tidak. Jadi komunikasi tidak menggunakan medium udara. Dulu kan sebelum ada handphone ini kan masa kan kita nelpon tuh harus pakai kabel, ya kan? Nggak sesuatu yang paling dasar gitu kan. Bisa sih orang ngomong nggak pakai hubungan. Kalau kita lihat secara apa, masa sih hubungannya lewat mana gitu? Kok bisa ngomong? Sebelum keluar ini, dulu kan pakai benang. sebelum ada telepon seluler gitu kan, itu kan pakai telepon rumah kabel. Sebelum ada telepon kabel ada televisi kan kok bisa ya orang nyari Jakarta kita lihat bisa di daerah ada gambarnya, ngomong kan, padahal dia jauh. Itu
itu dulu. Itu, Tapi iya. dengan perkembangan selanjutnya, Teknologi. akhirnya era komunikasi interaktif ini. Coba kita lihat satu persatu ya. Era komunikasi cetak. Pada tahun 1456 ya, ini kalau tidak salah saya itu bangsa Sumeria ini ya. Mesin cetak yang menggunakan 4 huruf ya, yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu. Ini pertama kali dikembangkan oleh Johann Gutenberg. Nah, sewaktu ya mesin cetak ditemukan, maka otomatis buku kan. Mesin cetak ada, maka otomatis buku tersebar. Ya, sehingga menyebabkan pembaharuan yang besar-besaran, yaitu Renaissance dan reformasi ya, keluar dari abad kegelapan katanya kan, yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa ya, yang semula tidak ada buku, tidak ada cetakan sama sekali, menjadi ada, sehingga buku ada, sehingga orang bisa membaca. Ini istilah Renaissance ini kan kalau kita ingat waktu SMA sudah dulu kan ada istilahnya PSPB, sehingga ada Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kita belajar dulu, mungkin seumur-umur saya masih dapat PSPB itu, kita pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, ada istilah-istilah Renaissance ini. Renaissance kalau guru saya bilang Renaissance katanya. Ini era komunikasi cetak ya. Kemudian era telekomunikasi ya. Ini Morse. Kalau ada ndak yang ikut pramuka? Sandi Morse. Sandi Morse misalnya apa? Titik panjang gitu kan. Titik gitu kan. Itu sandi Morse. Tali tapi Gini. Itu kalau yang menggunakan itu semapur ya. Semapur ya. Udah lupa Ya, lagi. saya dulu pernah ikut juga pramuka, mulai penggalang dulu kan. Wah, diajarin Morse. Apa yang laksana, tapi udah lupa. Morsenya sudah lupa. Sandi Morse. Padahal dulu tukang ngajar. Kalau di SMA Bantara ya. itu laksana. Bantara laksana ya. Pandega. Kalau kuliah itu pandega ya. Pandega. Kalau SMP itu masih penggalang. Penggalang ya, penggalang ramu, rakit dan terap. Nah, itu diajarkan sandi Morse ini. Ya. Kemudian Ini bisa loh, dikatakan penemunya Bapak Alexander Graham Bell. nah, Sampai ini sekarang adalah tokoh legendaris. penemu telepon ya. Ini sudah sangat tenar sekali. Ini yang mengakibatkan kita sekarang ada handphone kan juga Pak ini Ya, Pak orang Dir ya? tahun Pak Graham Bell. Pak Graham Bell. Penemu bel. pada tahun 1876 Alexander Graham Bell menciptakan dan mengembangkan telepon yang dipergunakan pertama kali secara umum ya. Malah masalah telepon ini kan ada yang nyanyikan jadinya ini. Hah? Bagaimana ada yang menyanyikan? Ada nyanyi kan? Nyanyi di mana anaknya nerima telepon, bilang Oh, bapaknya itu tidak ada. anaknya si siapa? Yang dari Bandung, artis Bandung itu. Ini satu Satu daerah. Siapa yang OVJ itu? Sule. Ya, anaknya Sule yang nyanyi. Kenapa? Nyanyi apa? Papa telepon. Oh, iya. Ya. Kemudian selanjutnya fotografi dengan kecepatan tinggi fotografi. Itu pada era telekomunikasi. Telekomunikasi itu kan istilahnya tele itu jauh, komunikasi. Jadi komunikasi Jarak jauh. Iya kan? Kalau menggunakan semapur menggunakan Morse kan Harus dengan dekat. menggunakan fluid kan orangnya kan tidak dekat. Iya. Selagi bisa didengar sama fluid tersebut kan masih bisa Selama dimengerti. bisa dilihat itu Ya. benderanya berliur-liur. Iya. Kemudian era komunikasi tulisan. Ya, nah, era komunikasi tulisan ya, di sini dikatakan bahwa era komunikasi pada waktu itu berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk mereka kenal, mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding-dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Ya. Ini kan sering kita lihat ya, peninggalan-peninggalan itu, peninggalan-peninggalan sejarah. Kalau di tempat kita di Indonesia kan banyak ya. Ya, di dinding-dinding ada tulisan mulai sejarah-sejarah itu kan. Itu Kalau Sanseta. Sanseta Iya. ya.
bisa kita lihat. Kemudian